Hadis diriwayatkan dari Abi Mas'ud, bapaknya Mas'ud. Namanya Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri. Namanya Uqbah bin Amr al-Ansari. Makanya Ansari. Radhiyallahu anhu qala, berkata Abi Mas'ud atau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Hadis rawahu Muslim. Man dalla, barang siapa yang menunjukkan, barang siapa yang mengajak ala khairin, untuk berbuat baik, falahu mithlu ajri fa'ilihi, maka dia akan memperoleh pahala seperti yang dia lakukan. Jadi kalau kita sendiri melaksanakan itu, kemudian mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan, maka kita sendiri mendapat pahala dan kita mengajak persis. Kalau orang itu ikut melaksanakannya, orang itu kan dapat pahala. Nah, kita juga dapat pahala persis tanpa dikurang. Itu namanya beragama yang cerdas. Beragama ya. Jadi belum paham. Kita ngajak satu orang. Kita sendiri melaksanakan, kan ada dua. Kalau yang kita ajak 10, tinggal kita. Kalau kita ngajak satu jamaah, begini ya. Jadi kalau kita berbuat kebaikan, jangan sendiri, ajak. Nah, habis kemarin sebaliknya, kalau kita berbuat jahat, ngajak apa enggak? Kalau kita ngajak, berarti kita dapat dosanya sama. Makanya kalau kita umpamanya terlanjur berbuat kejahatan, jangan ngajak. Karena double. Kalau kebaikan, nah itu ngajak orang lain. Hadis yang lain hampir sama. Kan dimin. An-Nabi Hurairah. Hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, disebutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dalla ala hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min asami syai'an. Hadis rawahu Muslim. Hadisnya Sahih Muslim. Artinya hampir sama tadi, cuma yang ada tambahannya. Jadi intinya kalau kita mengajak kepada kebaikan, maka dua pahala yang kita dapat tanpa dikurangi sedikit. La yang khusus dari ujuri saja tanpa dikurangi. Nah, sebaliknya kalau kita mengajak kepada kejahatan, kepada kemaksiatan, maka kita dapat adil juga tanpa dikurangi sama. Makanya ayo bareng-bareng kalau kita mau berbuat baik, umpamanya kita dari rumah mau ke masjid, tujuannya kan untuk
ada orang lewat diajak. Kalau orang itu mau, alhamdulillah. Tidak mau, tidak apa-apa. Kan begitu. Jemaah masjid. Tidak mau, tidak apa-apa. Kalau mau kita dapat dua. Ini namanya apa? Amar ma'ruf, mengajak kebaikan. Mengajak kepada kebaikan itu sebenarnya kita kewajiban kita sebenarnya. Namanya amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf itu mengajak kebaikan, nahi munkar mencegah perbuatan munkar, kejahatan. Sudah ada satu lagi hadis panjang. An-Nabi Abbas, hadis diriwayatkan dari Abil Abbas, bapaknya Abbas, namanya Sa'al bin Sa'id As-Sa'idi, namanya Sa'ad bin Sa'id bin Sa'id radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika perang Khaybar. Ini sabda Rasul. Lautiyanna rayata ghadan rajulan yaftahullahu ala yadayhi. Aku akan memberikan bendera kepada seseorang yaftahullahu ala yadihi, yang orang itu nanti melewati perjuangannya, bahasanya di sini, dengan kedua tangannya dia akan memperoleh kemenangan. Bendera Islam ini akan diberikan kepada seseorang yang dengan perjuangannya orang ini akan memperoleh kemenangan. Yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbullah wa rasuluhu. Orang itu mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintainya. Babatan nasu yadukuna lailatuhum ayyuhum toha. Kemudian pada malam harinya manusia-manusia ini ya apa namanya ramai. Siapa yang dimaksud Rasulullah? Seseorang itu siapa? Lah, mereka berharap mudah-mudahan saya diberi bendera yang dengan perjuangan nanti memperoleh kemenangan. Luar biasa. Loh, orang-orang ya para semuanya tanda tanya siapa. Cuma berharap dirinya yang diberi bendera Rasul karena memperoleh kemenangan. Rasulullah tidak akan bohong. Falamma asbahan nasu ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kullu yarjuna ora. Kemudian pagi-pagi beliau datang kepada baginda Rasul dan semua datang kepada berharap bendera itu diberikan kepada mereka. Pakola kemudian Rasulullah bertanya. Begitu soal kepada baginda Rasul secara rombongan, beliau bertanya. Pertanyaan Rasul, Aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib? Kode ada. Pak, rombongan ini datang kepada baginda Rasul, tapi Rasulullah
huwa yashtaki ainaini. Rasul Sayyidina Ali matanya sakit, sehingga tidak bisa ikut, kan begitu. Kemudian Rasulullah nimbali jawabannya, farsilu ilahi fa'tiya bihi. Kalau begitu antar, datangkan ke sini. Katanya begitu. Jadi Sayyidina Ali dijemput, kan begitu, dijemput supaya ikut ke suatu itu, suatu Rasulullah SAW. Setelah itu Sayyidina Ali datang. Apa yang terjadi? Fabasa Rasulullah SAW fi ainaini wa da'a lahu fabadi'a hatta ta'allam yakubihi wajhul ma'qawraya. Kemudian begitu Sayyidina Ali datang dengan apa tadi? Matanya. Apa yang terjadi? Maka matanya Sayyidina Ali itu dilukai sama Rasul. Kalau dibilang apa namanya? Suhu. Jadi hadis tentang suhu itu ada. Kenapa itu? Orang itu kan ada di begitu itu ada kan? Ini ada hadisnya ini. Sayyidina Ali matanya sakit, kemudian beliau dijemput datang kepada baginda Rasul, kemudian Rasul apa? Ya, bahasa yang bahasa itu meludah, diludahi sembuh, sembuh. Ya tentunya dengan doa akan begitu. Apa yang terjadi? Wabaria langsung sembuh. Jangan akan dijelaskan. Langsung sembuh. Bahkan hatta alam yakubihi wajhun. Bahkan begitu sembuh seakan-akan seperti semula tidak sakit. Jadi hadis tentang penyembuhan dengan suhu, dengan sembuh. Kemudian setelah Sayyidina Ali ini sembuh, matanya lagi sembuh, ya. Kemudian bendera tadi diserahkan kepada Sayyidina. Faqala Ali radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali matur, ya Rasulullah, uqatilu hatta yakunu mislana. Ya Rasul, saya akan memerangi mereka itu hatta yakunu mislana, sehingga mereka ini masuk Islam seperti kami. Itu sebenarnya Sayyidina Ali. Saya akan memperjuangkan agama ini, memerangi mereka ini hingga mereka seperti kami. Kemudian faqala umfut ala mislika hatta tazilu bisa hati summa da'uhu ila islami wahbirhum bima yuhibbu alaihi min haqqillahi ta'ala. Kemudian mereka yang tidak bendera ini diberikan oleh Rasul kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Ali sudah berjanji, saya akan memerangi mereka yang tidak mau dan diajak untuk masuk. Tapi apa terjadi? Mereka semuanya bisa mengikuti Sayyidina Ali. Nah, inilah Allahi la ayahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min umurin na'im. Yang terakhir ini yang apa namanya sesuai dengan tadi pernyataan. Wallahi demi Allah la ayahdiyallahu bika rajulan khairan rajulan wahidan
mengajak ke jalan Allah satu orang. Tadi kan begitu, ngajak ke jalan Allah, ngajak kepada kebaikan kan begitu. Satu orang, rajulan wahidan, khairun laka, itu lebih bagus untukmu min umurin na'am, dibanding dengan seekor unta yang sangat bagus. Hadis muttafaq alaih. Hadisnya sahih Bukhari Muslim. Jadi intinya kita dimasukkan dalam bab ini yang tadi mengajak satu orang saja ke jalan Allah, maka lebih bagus dari unta yang paling bagus. Luar biasa. Nah, satu lagi kita sudah selesai. An Anas radhiyallahu anhu, hadis diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Anna fata min aslama qala. Ada seorang pemuda dari Aslam. Beliau matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni uridul ghazwa wa laysa ma'i ma azabtu azabi. Ya Rasulullah, saya ingin ikut perang. Wa laysa ma'i ma azabi, tetapi aku tidak mempunyai sesuatu apa-apa. Seorang pemuda mantul kepada baginda Rasul, ya Rasul, aku ingin berperang, tapi aku tidak punya peralatan. Kemudian qala, Rasulullah menjawab, "Itti fulana fa innahu qad kana tajahhaza famali." Kalau begitu kamu datangi seorang ini. Seorang pemuda tadi disuruh mendatangi seseorang yang orang itu mempunyai perlengkapan perang, tapi tidak bisa famali dikarenakan dia sakit. Anak pemuda mantul kepada Rasul ingin mengikuti perang, tapi tidak punya ya peralatan perlengkapan lainnya. Apa? Rasul datangi seorang ini karena dia mempunyai peralatan, mempunyai perlengkapan perang, tapi tidak bisa karena sakit. Fatahu faqala, kemudian anak pemuda tadi mendatangi orang yang sakit itu. Faqala, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'uka salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam titip salam kepada sahabatnya. Wa yaqulu, kemudian anak pemuda itu matur, ini alladhi tajahadta bihi, berikan kepada saya peralatan-peralatan atau perlengkapan-perlengkapan perang karena saya ingin perang. Maka kemudian orang tadi yang punya peralatan perang tapi sakit tadi, ya fulana itihi alladhi tajahadtu bihi wala tahdisi min musayya. Kemudian orang itu menyuruh istrinya supaya peralatan-peralatan perlengkapan diberikan kepada mereka. Wala tahdisi min musayya, jangan ada yang ditinggal, berikan semuanya. Fa wallahi la tahdisi min musayya ayubarak lagi fi. Kemudian setelah itu diberikan semuanya, tidak ada yang hilang, tidak ada yang tersisa. Apa yang terjadi? Maka Allah akan
tapi orang karena sakit ya, maka mendapatkan pahala. Tadi kan mengajak kebaikan, tapi tidak bisa. Tapi peralatannya yang diberikan. Sudah nyampe di sini. Sekali lagi, kalau kita mau berbuat baik, tapi kalau mau berbuat jahat, jangan ngajak yang lain. Karena kalau ngajak yang lain itu bisa-bisa, mohon maaf, umpamanya ngajari itu berbuat tidak baik, nanti akan menjadi dosa apa namanya? Dosa jariah. Tapi kalau kebaikan, sekecil apapun kalau dinilainya baik, ayo jangan sendiri ngajak yang lain. Udah, sampai di sini atau sampaikan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini khusus kepada diri saya sendiri, Pak ya. Saya di tahun 89 akhir sudah berada di RT 2. Sedangkan saya dulu tugasnya di Dinas Pendapatan. Kalau Sabtu Minggu saya ditugaskan ke aduan sapi, Pak. Itu kan ya, ditugaskan ke aduan sapi. Orang yang namanya tugas saya akan berangkat, Pak. Dan yang kedua, saya di tahun 90-an senang adu ayam. Ke situ Bondo, Banyuwangi, Jember, ya Pak. Saya lewati tukang airnya ayam. Sehingga ayam musuhnya saya itu tak permisi, Pak ya. Matanya banyak yang pijak, ya. Tapi saya mengajak teman, iya. Tapi mengajak saya ke teman-teman itu, mengajak yang sudah senang aduan ayam, tidak mengajak yang tidak senang ayam. Ya. Setelah itu, Pak ya, saya berhenti sekitar tahun 2000-an. Apa saya dosa yang berlanjut seperti ngajak teman ngadu ayam bisa diampuni, Pak? Ya. Mohon maaf, Pak. Itu pertanyaan saya. Dosa. Apa masih belum berlanjut dosa saya ngadu ayam tuh? Apa sudah berhenti bisa diampuni? Enggak berlanjut terus sekali kan? Insya Allah. Los. Berdiri Masrur yang tak lagi ya. Mohon maaf lagi, Pak ya. Saya dari ngadu ayam dari Jember. Dari Jember ayam saya menang. Maaf ini, Pak ya. Masih zamannya Kiai di sini Haji Masrur. Belum punya kendaraan naik beca. Saya dari barat, Pak. Ayam saya menang. Dilempar dengan saya. Karena masih jarang rumah. Setelah Kiai ini lewat, gimana? Iya, sumpah ini, Pak. Iya. kronologi. Masa lalu. Kalau memang itu berjalan terus, umpamanya, mohon maaf ya, di situ umpamanya belum ada tempat untuk aduan. Ada macam-macam. Satu ini kan, saya dulu kan di dekatnya ada sapi ditangkap. Saya masih nututi, tapi saya nggak pernah melihat. Ceritanya saja. Terus di apa namanya dibubarkan itu kan. Saya awal-awal kan di kafe sana. Saya tahu dekat sebenarnya, tapi saya tidak pernah. Tapi melihat pun belum pernah. Hanya di Bondowoso, di Tampek itu yang saya tempati orang ketuanya Lubu. Sambung Trisno. Saya awal-awal diajak ke Islam. Padahal saya di rumah sana itu bapak saya kami itu jangan kenal. Saya pernah kecil itu diajak teman-teman melihat wayang. Itu 1 minggu nggak boleh pulang. Nggak boleh pulang. Kalau memang tempat kemudian kita mengadakan tempat itu yang apa namanya
mendahului mengancam tempat itu dijadikan tempat maksiat, macam-macam kan maksiat. Dan maka selama tempat itu ditempati, maka itulah yang namanya dosa. Nah, namanya dosa. Ya kalau memang sudah bubar pasti selesai. Nah, apakah kesalahan-kesalahan, maksiat-maksiat yang sudah berlalu kemudian kita tobat, apakah diampuni? Kita yakin kalau perbuatan yang sudah terlanjur kita lakukan, kejahatan, maksiat macam-macam, kemudian kita berhenti taubat, yakin itu akan diampuni. Itu tobat itu mohon maaf. Dan syaratnya tobat itu ada berapa? Satu, berhenti. Gitu? Tobat itu ya namanya tobat, jangan tomat. Tomat. Kalau tobat itu berangkat tobat pulang rumah, namanya tomat. Sudah berhenti. Tidak mengulangi lagi. Terus menyesali perbuatan yang salah tadi itu, yang maksiat tadi itu, disesali. Jangan diulang lagi. Kalau diulang lagi namanya tomat tadi. Karena yang kita lakukan yakin diterima dan diampuni. Semua dosa yang pernah dilakukan oleh oleh kita, semua dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekalipun ini yang satu ini masih dilakukan ulama. Ada yang mengatakan kecuali dosa syirik. Apa syirik? Syirik bahasa Arab ya. Kalau syirik bahasa kita kan beda. Iri. Kecuali syirik itu musyrik, menyekutukan Allah, menganggap ada Tuhan selain Allah. Tapi ada para ulama juga berpendapat walaupun dosa syirik kalau sudah berhenti tidak berhenti. Ada yang begitu. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Itu ada ayat Al-Quran begitu kan. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa jami'an, semuanya. Tapi ada sebagian ulama karena di dalam Al-Quran itu ada yang tidak diampuni dosa syirik. Itu menyebutkan apa? Ada dosa lain. Menduakan, namanya begitu. Menduakan selain Allah masih ada. Itu yang tidak bisa diampuni. Tapi sebagai ulama tetap berpendapat itu pun juga diampuni. Makanya ya kita masih diberikan kesempatan, kan berkesempatan kan masih sehat, ayo bisa umur yang kita gunakan dengan kebaikan. Siapa tahu kita pas berbuat baik, kita berbuat ibadah, berbuat macam-macam kebaikan, kemudian Allah mengampuni. Tapi dia terjadi yakin. Amin. Itu yang kita